Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudo Fajar dari Fakultas Teknik Elektro 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya mau menerangkan bab 6 yaitu hukum ampere. Sebelumnya pada bab 5 kita membahas tentang hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apa bentuk konduktor yang dialiri arus, dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji oleh metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana yang akan kita dibahas hari ini yaitu hukum ampere. Hukum ampere, misalkan suatu ruang terdapat medan magnet vektor B. Di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S yang seperti gambar di depan ya, gambar dalam titik 1. Lintasan tertutup sembarang dalam ruang mengandung medan magnet. Kita perhatikan elemen lintasan vektor dl. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah vektor B. Integral perkalian titik vektor B dan vektor dl dalam lintasan tertutup S memenuhi. Integral yang di tengahnya ada bulat, lalu vektor B kali vektor dl sama dengan mu 0 sigma I, dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Tanda integral yang di tengahnya ada lingkaran menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Persamaan 6.1 dikenal dengan hukum ampere dalam bentuk integral. Bentuk lain hukum ampere yang ekivalen dengan persamaan 54.1 adalah bentuk diferensial, tetapi bentuk kedua ini tidak dibahas di sini ya. Aplikasi hukum ampere sendiri. Untuk lebih memahami hukum ampere, mari kita tinjau sejumlah aplikasi berikut ini ya. Yang A yaitu kawat lurus panjang. Pada bab 5 kita sudah menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik. Pada kawat alus panjang dengan bantuan hukum Biot-Savart, kita akan kembali membahas kuat medan listrik di sekitar kawat arus panjang yang menggunakan hukum ampere. Dalam menetapkan hukum ini, beberapa langkah standar yang harus dilakukan adalah 1. Pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan ya. Yang keduanya, vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan ya. Dan nomor 2, cari sigma I, yaitu jumlah total yang harus dilingkupi lintasan ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria di atas adalah sebuah lingkaran yang embungnya berimpit dengan kawat tersebut. Kita bisa lihat seperti gambar di sini ya. Gambar 6.2 lintasan ampere di sekitar kawat lurus panjang adalah lingkaran dengan sumbu berimpit dengan kawat. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh adalah: 1. Berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Dan kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik di lintasan vektor B dan vektor dl selalu sejajar dengan sudut theta antara vektor B dan vektor dl 0. Dengan demikian vektor B dikali vektor dl sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl cos theta derajat sama dengan B kali dl. Dan integral vektor B dikali vektor dl sama dengan integral B kali dl. Karena pada titik di lintasan bermedan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan integral B kali dl sama dengan B
integral D kali dl sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 pi per A. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere, karena yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus I, maka sigma I sama dengan I. Akhir substitusi persamaan 6.4 dan 6.5 ke dalam persamaan 6.1 diperoleh B kali dalam kurung 2 V A sama dengan mu 0 kali I, atau B sama dengan mu 0 kali I per 2 V kali A. Hasil ini persis sama dengan hasil yang diperoleh menggunakan hukum Biot-Savart pada bab 5 ya. Selanjutnya selenoid, kita sudah menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh selenoid menggunakan hukum Biot-Savart. Sekarang kita akan melakukan perhitungan serupa dengan hukum ampere dengan membandingkan metode mana yang lebih sederhana. Selenoid yang akan kita bahas juga selenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N ya. Kawat selenoid dialiri arus yaitu I. Jika selenoid dibelah dua, maka penampang selenoid tampak pada gambar 6.3 ya. Yang gambar ini. Gambar 5.3 yaitu lintasan ampere pada selenoid. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam selenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar 6.3. Lintasan tersebut bersegi 4 integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu integral S kecil ya di bawahnya vektor B dikali vektor DL sama dengan integral 1 yaitu vektor B dikali vektor DL tambah integral 2 yaitu vektor B kali vektor DL tambah integral 3 yaitu vektor B kali vektor DL tambah lagi integral 4 vektor B kali vektor DL. Pada lintasan ini vektor B dan vektor DR selalu sejajar sehingga sudut theta antara vektor B dan vektor DL yaitu 0. Jadi vektor B dikali vektor DL sama dengan B kali DL kali cos theta sama dengan B besar kali DL kali cos theta derajat sama dengan B kali DL. Dengan demikian diperoleh integral vektor B dikali vektor DL sama dengan integral 3 B kali DL sama dengan B integral 3 kali DL sama dengan B kali panjang lintasan 3 ya sama dengan B, dan integral pada lintasan 4 persis sama dengan integral pada lintasan 2 sehingga hasilnya juga 0 ya, atau integral 4 sigma 4 yaitu vektor B kali vektor DL sama dengan vektor sigma vektor B kali vektor DL tambah sigma vektor B kali vektor DL sama dengan sigma 0 dikali vektor DL tambah sigma B kali DL kali cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Dengan demikian, integral pada lintasan tertutup adalah sigma vektor B kali vektor DL sama dengan 0 tambah 0 tambah BL tambah 0 sama dengan BL. Selanjutnya kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam arus selenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Karena satuan lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N kali L kali I. Akhir dengan substitusikan persamaan 6.8 dan 6.9 ke dalam persamaan 6.1 diperoleh BL sama dengan mu 0 dalam kurung N kali L kali I, atau B sama dengan mu 0 kali N kali I.
Hasil ini pun persis sama dengan apa yang kita peroleh dengan menggunakan hukum Biot-Saphat pada bab 5 ya. Sekarang toroid ya. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N, arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Seperti gambar ini ya. Gambar 6.4, lintasan ampere pada toroid berbentuk lingkaran yang melewati rongga toroid. Kita misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K, sama dengan 2 V R, jumlah lilitan toroid adalah N, sama dengan 2 V R N. Sepanjang lilitan ampere, vektor B dan vektor DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara vektor B dan vektor DL 0. Jadi vektor B dan vektor DL sama dengan B kali DL kali cos theta sama dengan B kali DL cos theta derajat sama dengan B kali DL. Jadi sigma vektor B dikali vektor DL sama dengan sigma B kali DL sama dengan B sigma DL sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 V kali R. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan N kali I sama dengan 2 V kali R kali N kecil ya, kali I. Kemudian plat tak berhingga. Selanjutnya kita hitung medan magnet di sekitar plat yang sangat lebar yang dialiri arus listrik. Seperti gambar ini. Gambar 6.5, plat yang luasnya tak berhingga dialiri arus I. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J ampere per meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A. Tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut ya. Gambarnya seperti ini. Gambar 6.6, lintasan ampere di sekitar plat tak berhingga. Kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan tangan kanan. Kita dapatkan bahwa medan magnet memiliki arus sejajar plat dan tegak lurus arah aliran listrik. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan A. Pada elemen lintasan I E1 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. B. Pada elemen lintasan 2 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. C. Elemen lintasan 3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Dan D. Pada elemen lintasan 4 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere untuk lintasan tertutup dapat sih. Sigma vektor DB dikali vektor DL sama dengan sigma 1 vektor B kali vektor DL tambah sigma 2 vektor B kali vektor DL tambah sigma 3 vektor B kali vektor DL tambah sigma 4 vektor B kali vektor DL. Mari kita hitung tiap-tiap suku integral. Dari perhitungan tiap-tiap suku integral kita dapatkan sigma vektor B kali vektor DL sama dengan B sigma 1 DL tambah B sigma 3 DL sama dengan BL tambah BL sama dengan 2 kali B kali L. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Rapat arus persatuan panjang plat yang dalam arah tegak lurus J. Karena dalam lintasan ampere dalam arah tegak lurus ada L, maka arus yang dilingkupi ampere adalah sigma I sama dengan J kali L. Dengan persamaan 6.14 dan 6.15, ke dalam persamaan 6.1 diperoleh 2 kali B kali L sama dengan mu 0 dalam kurung J kali L. Atau B sama dengan mu 0 kali J per 2. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.